Halo brother, dimanapun kalian berada, semoga baik-baik saja, sehat dan banyak rezekinya. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari film kungfu terbaru yang dirilis awal tahun 2026. Tidak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. Kisah diawali di kota Qingtong yang ramai dengan para pedagang. Terlihat seorang pejabat bernama Huo Zhongren sedang jalan-jalan dan tak sengaja melihat seekor rubah yang akan dimakan. Karena kasihan, dia pun bergegas mengambilnya. Putrinya bernama Huo Xiangjiu mengejar ayahnya memasuki sebuah tempat. Terlihat ada seorang pemuda yang dikurung. Dan tiba-tiba muncul kakek tua mengatakan bahwa pemuda tersebut adalah siluman rubah berusia 1000 tahun. Si kakek pun bergegas untuk membuktikannya. Ternyata Jiu sering bermimpi ayahnya yang hilang 2 tahun yang lalu dalam peristiwa tersebut, yang hingga saat ini belum terungkap. Dia menyamar menjadi seorang pelayan untuk mencari petunjuk tentang ayahnya, dan hanya ada satu petunjuk, yaitu catatan gangguan yang dimiliki seorang pendekar bernama Peng Mochen, yang sangat dihormati bahkan oleh kaisar sekalipun.毛巾，是，怎么还学不会出兵不进？ Keesokan harinya, para petinggi istana berkumpul karena mendengar kabar kaisar tak baik-baik saja. Tak lama muncul Gongsun, ketua dari seluruh pejabat, yang sangat mendukung kenaikan putra mahkota bernama Pu Ying menjadi kaisar. Dan tiba-tiba Mo Chen muncul. Dengan seketika, semua tunduk termasuk putra mahkota dan Gongsun.尊上，世子不会嫉妒吗？主上只求本尊觐见。父上信任尊上。 Saat sedang mengobati kaisar, tiba-tiba muncul seorang pendekar bernama Bayu, ingin menangkap Mo Chen yang diyakini sebagai siluman. Akhirnya kondisi kaisar seketika membaik. Tak lama Mo Chen pun pergi. Gongsun dan putra mahkota merasa heran kekuatan apa yang dimiliki Mo Chen hingga kaisar sembuh kembali dan panjang umur. Mereka ketakutan tahtanya diberikan kepada Mo Chen. Xiangjiu berhasil memasuki aula Pucang, kediaman Mo Chen, untuk mencari catatan gangguan. Setelah lama mencari, akhirnya menemukan kitabnya. Namun saat dibuka, 2 halaman penting hilang, dan tiba-tiba Mo Chen muncul.
Jiu terkejut, ternyata Mo Chen adalah pemuda berkekuatan tinggi saat terjadi hilang ayahnya. Namun tiba-tiba dengan mengejutkan mereka bertukar jiwa. Jiu menjadi Mo Chen dan Mo Chen menjadi Jiu. Dan yang memiliki kekuatan kini Jiu yang berada dalam raga Mo Chen. Dengan seketika menjadi kacau. 你为何与我长得一模一样？你是谁？和你互换了魂魄。在这具皮囊里啊！快醒过来！你这妖怪施了什么妖术？抓紧给我换回来！ 抽风呢？怎么什么都没有？我在你的肉体里，因此你有了我的道法仙术。我就可以呼风唤雨了？别！随意乱施法会大伤元气，我会尽快想办法将我们两个调换回来。一定是你干的吧？调换回来，先要把我爹交出来。 Jiu menanyakan tentang ayahnya. Dia marah dan menuduh bahwa Mo Chen pelakunya, bahkan mengancam akan melukai tubuhnya sendiri. Namun ternyata, 哇，这么厉害！玩吗？好玩。 你爹是何时进宫面见城主的？日期，可是这2页早就被你撕 dan 掉。 tiba-tiba pelayannya bernama Mo Jin muncul memanggil. Jiu pun bergegas bersembunyi. Setelah memasukinya, Mo Jin terkejut melihat istananya berantakan, yang biasanya bersih dan rapi. Dan lebih terkejut lagi, dia melihat seorang pelayan berada di sana mengaku sebagai Mo Chen. 你仔细端详，大胆！哪里来的不知死活的丫鬟？倒认不出本尊吗？主子，自己的主人都认不出来。他谁呀？ Saat Bayu sedang mempersiapkan perjamuan keluarga istana, dikejutkan dengan kemunculan putri kaisar adik putra mahkota bernama Ning Xuang, berkarakter dingin dan kejam. Kalian 把苹果随处乱扔！宁，怎个出言辱骂宁霜公主呢？原来是宁霜公主扔的。 Gong Sun dan putranya bernama Wu Gui memberi hormat kepada Ning Xuang. Tak lama muncul Puying dan istrinya bernama Putri Lian, menegur Ning Xuang untuk tak terlalu galak kepada Gong Sun. 这妹妹从小被父上惯坏，客气了，这都是老奴的福气。尊上可不会像我们这般惯着你。一会儿尊上来了，你要收敛些。本公主就给他个下马威看看，待会儿他来了，你们怕他，我可不怕，看他能把我怎么样。 Mo Jin masih bingung dengan kekacauan yang terjadi pada tuannya. Kini dia harus memanggil tuan kepada raga Jiu yang membuatnya geli. Jiu yang masih bersikeras ingin mencari ayahnya menemukan satu petunjuk dari aroma yang berada dalam kitabnya dan harus menemukan orang yang beraroma sama. Kemungkinan besar orang tersebut yang telah merobek 2 lembar kitabnya. Jiu yang berada dalam raga Mo Chen akan menghadiri perjamuan istana untuk menemukan orang tersebut. Sementara kaisar dan seluruh keluarga sudah berkumpul menunggu kehadiran Mo Chen. 万人之上的尊上，真唠叨。大成至上，没念我。尊上万福。快走！墨神，你这是怎么了？ 怎么了？ Semua terkejut termasuk kaisar melihat Mo Chen berlutut di hadapan kaisar karena selama ini hanya Mo Chen yang tak pernah berlutut kepada siapapun, sangat dihormati dan disegani. Namun kini wibawanya hancur oleh Jiu. 不寻常啊，王八汤！那就借你吉言。爹，判若两人。是谁撕了甘泉录的那2页呢？得想办法
能闻一闻它。 Bayu yang tak mengetahui Jiu adalah Mo Chen membawanya keluar karena tak diizinkan seorang pelayan berada di sana. Bayu yang menyukai Jiu mengatakan bahwa Mo Chen sengaja menculiknya untuk bersaing dengannya. Namun dengan mengejutkan, Jiu mengatakan bahwa dia menyukai Mo Chen. 你这时做甚？ 风墨尘是为了对付我，所以才抓了，所以才拿你来威胁我。我们是娃娃亲啊！娃娃亲，这桩婚事作罢。 风墨尘哪里好了？ 其美貌天下罕见，上之容，无出其右。 Jiu yang fokus akan mencari pelakunya, dia akan bersulang kepada setiap keluarga istana untuk mencium aromanya. Namun air yang akan diminum oleh Jiu sebelumnya sudah dicampuri racun oleh Gongsun. Jika Mo Chen tewas, maka akan dengan mudah menyingkirkan kaisar dan Pu Ying akan naik tahta. Jiu pun mulai meminumnya dan mendekati mereka satu 为了 persatu. 亲近，我到近前敬酒。来，干杯！不是他，也不是他，对秀，不是他，好熟悉的味道。尊上好像条狗啊。 宁霜，放肆！ Yang belum tercium aromanya hanya Putri Ning Xuang. Namun Jiu mulai merasakan sakit akibat racun mematikan, yang otomatis Mo Chen pun terkena imbasnya. Jiu memutuskan untuk pergi mencari Mo Chen. Kaisar menugaskan Bayu untuk menyusulnya, namun dia akan memanfaatkannya untuk menghabisinya. 做个了断。 Gongsun dan Pu Ying merayakan kemenangannya. Karena tak lama lagi, Pu Ying akan menjadi kaisar setelah tewasnya Mo Chen. 必将会成就一番，大有老臣的辅佐。愿听从大人的安排。世子霸业可成。 Jiu akhirnya sadar namun tak ingat siapa yang telah menolongnya kembali ke istananya. Begitu juga dengan Mo Chen sudah mulai sadar. Namun ada yang aneh, kini mereka saling terhubung dalam setiap gerakannya. Raga Jiu mengikuti raga Mo Chen. Semua orang pun menyangka Jiu terkena epilepsi. 他该不会是癫痫犯了吧？哇，好丰盛啊！ 香九这是咋了呀？1、2、3， Saat Mo Chen sedang dihukum oleh kepala pelayan, dengan tepat waktu Bayu muncul membebaskannya. Sementara Jiu yang sudah pulih kondisinya membuat marah Mo Jin karena hampir menyalakai tubuh tuannya. Mo Jin pun semakin murka saat Jiu meledeknya hingga istana bergetar. Namun tiba-tiba 你这是做人啊？ 来吧！咱不能心急啊！白玉，救救我！白玉，救我！哇，尾巴！这也是做人啊？
Karena sudah keterlaluan dan tak ingin menjadi fitnah, terpaksa Mo-chen memberitahu Bayu bahwa dia dan Jiu telah bertukar jiwa, yang membuat Bayu sangat terkejut. Mo-chen meminta bantuan Bayu untuk menukarkan kembali jiwanya dengan ilmu pemisah jiwa. Bayu pun bergegas membawa Mo-chen ke istananya untuk mendatangi Jiu. Namun alangkah terkejutnya, ternyata ekor rubah 9 dipikok warna-warni.老狐狸，开心吗？小白白，荣叫我总觉得怪怪的。那你能帮我们调换回来吗？我暂时用离神术来斩断交织。好。哎呀，快释放！ Bayu tak berhasil menukarkan kembali jiwa mereka meski sudah berusaha sekuat tenaga. Namun setidaknya pergerakan mereka tak terikat lagi. Mereka berdua berpindah-pindah tepat karena Bayu salah mantra. Jiu akan memanfaatkan tubuh Mo-chen untuk tetap mencari kebenaran tentang ayahnya. 爹一定平安无事，你答应，你一定会把我爹找。我会帮你找到他的。是这个。 Puying marah besar karena gagal menghabisi Mo-chen. Tak lama Gongxi muncul bergetar ketakutan memohon untuk mengampuni dirinya dan putranya. 世子殿下，能够恕罪。此患。世子殿下，饶了犬子一命吧！世子殿下，老臣愿为你做牛做马。怎敢让您当牛做马？ 老臣愿为世子殿下，从今往后多谢世子殿。 Bayu datang kembali tak pantang menyerah. Dia akan mencoba lagi menggunakan kekuatannya untuk menukarkan jiwa mereka. Namun yang terjadi malah mereka bertiga bertukar jiwa. Dan akhirnya 天雷地火五行六合。 我怎么还在藿香酒体内？啊，我怎么在骚狐狸的体内？我是藿香酒，我是白羽。你们两个，再来，再来，天雷地火五行六合。啊，我怎么又回到骚狐狸的体内了？我在你的身体里。赶紧给我们换回来！再来。天雷地火五行。 我回来了！加油！乔儿， akhirnya jiwa Jiu telah kembali ke raganya. Namun mereka berdua malah bertukar jiwa. Bayu pun melanjutkan lagi ritualnya. Namun tiba-tiba pertukaran jiwa mereka menjadi lebih kacau dengan munculnya Mo-jin. Kini jiwa Mo-chen berada dalam tubuh Bayu dan jiwa Bayu berada dalam tubuh Mo-jin. Jiu yang baru saja keluar dikejutkan dengan utusan Puying mengundang Jiu ke istananya. 世子殿下，请你去东宫一趟。今日有些忙，改日吧。世子殿下的旨意。奴婢藿香酒。就是用来疼惜的。狮子殿下，见到姑娘便觉得心中一震，每日日思夜想。 Dan akhirnya jiwa mereka bertiga kembali memasuki raganya masing-masing. Sementara Jiu dipaksa Puying untuk menjadi selirnya. Namun dengan tepat waktu istrinya muncul. 世子殿下，滚！ 以后的日子便不好过了。若是被世子盯上，这些留给你做盘缠。这宫里是待不得，先离开东宫，再做打算。快走吧。Jiu berhasil melarikan diri, namun tak disangka Puying terus mengejarnya. Dan tiba-tiba ternyata Jiu dikendalikan oleh Mo-chen. Jiu sendiri pun terkejut apa yang terjadi dengan dirinya. Dan pertarungan pun berlanjut. 那你自己去找他就好了。
垃圾。 Jiu berhasil keluar dari istana putra mahkota. Dia bersembunyi di suatu tempat. Namun tiba-tiba pendekar bertopeng kalah dan melarikan diri, namun Mo Chen tiba-tiba kesakitan setiap melihat kurung besi. Dia trauma karena saat menjadi rubah dikurung dan disakiti dalam waktu yang sangat lama. Setelah kembali dan pulih kondisinya, kini saatnya Mo Chen akan menerima ujian langit setelah berkali-kali gagal. Jika lulus ujiannya, maka Mo Chen akan naik ke langit menjadi dewa. Langit pun seketika menjadi gelap. Setelah 1 bulan berlalu, kini saatnya Mo Chen akan menerima ujian langit kembali. Pu Ying yang mengetahui Mo Chen keluar dari istana mengutus Wu Gui untuk menghabisi Jiu. Dengan tepat waktu, Mo Chen muncul. Wu Gui terkejut melihat Mo Chen yang ternyata siluman rubah. Begitu juga dengan Yi Cheng yang mengintipnya di luar jendela. Sementara Pu Ying yang akan menghabisi kaisar, tiba-tiba pelayan muncul melaporkan bahwa Yi Cheng melihat Mo Chen berubah menjadi siluman rubah. Yang sontak saja membuat Pu Ying dan kaisar terkejut. 父上，一试便知，尊上是人是妖，非使一切妖物现出真身。 Bayu mencari Mo Chen untuk menginfokan bahwa berita Mo Chen menjadi siluman sudah tersebar luas. Tak lama muncul Ning Xuang yang ingin memastikan kebenarannya. Dan akhirnya mereka pun tiba. 你不是早就知道吗？否现出真身，让我看看。改天吧。那可不行，是不会善罢甘休的。你可以天天撸猫了。是狐。 Untuk menghindar rumor dan fitnah yang lebih luas, kaisar memanggil Mo Chen dan Jiu ke istananya. Pu Ying pun memanfaatkan kesempatan untuk menyudutkan dan menyingkirkannya dari istana. Dan untuk lebih meyakinkan kaisar, Pu Ying memanggil Yi Cheng sebagai saksi mata. 说给父上听，将你所见所闻。主上，今日晌午突然就出现了，亲眼见到尊上。哟，这么大的，吓死我了！驾到！ 参见父上、尊上、依臣，轻薄了儿臣。可有此事？宋一成干出如此勾当，是他勾引我的！混蛋！来人，宫刑伺候。是。 Dengan kemunculan Ning Xuang, saksi mata berubah menjadi tersangka. Pu Ying pun tak menyerah, dia meminta izin kepada kaisar mendatangkan Master Iblis untuk menguji Mo Chen.不拜见主上。此圈内皆会现出原形。好
生气呀！Saat Mo Chen diminta untuk memasuki formasi cincin semesta, Jiu menghentikannya, memohon kepada Kaisar untuk adil memasukkan juga Pu Ying dalam cincin tersebut. 既然主上想要平息流言，妖怪是会附在人身上的，还各自一个清白，让世子也一同进入乾坤圈内，倒是个好主意。那你同墨尘一起去吧，有何不可？去。我去，法力呢？Kekuatan Master Iblis tak berfungsi, yang ternyata sebelumnya Mo Chen telah menyiapkan apa yang akan terjadi. Jika Mo Chen memasuki cincin bersama orang yang memiliki kelahiran yin seperti Pu Ying, maka cincinnya tak akan berfungsi. Dan setelah tak terbukti, Mo Chen pun pamit pergi. Namun tiba-tiba Master Iblis meminta Mo Chen untuk memasuki cincinnya sendirian. Jiu yang cerdik tertinggal diam. Dia mengatakan Master Iblis adalah pesulap jalanan. Jiu sendiri pun bisa melakukannya dengan memanggil Mo Jin. Padahal sebenarnya Mo Jin adalah siluman asli, agar mereka semua menyangka trik sulap. 请看，一些哄骗志同的障眼法吧。收拾你！师傅，回吧。 Mo Chen murka mendatangi Wu Gui karena telah menyakiti Jiu. Wu Gui pun berterus terang dia diutus oleh Pu Ying untuk menghabisi Jiu, dan yang telah mengurung Mo Jin dalam ilusi adalah seorang pendekar sakti bernama Gao Wei. 这是你伤害九儿的代价。我一时糊涂，鬼迷心窍，令我指证尊上是妖时，我甘愿受罚。是谁把毛巾调走？是高位。 你若再敢有伤害九儿的心思，定会让你心神俱灭。 Pu Ying mendapatkan kabar gembira bahwa istrinya sedang hamil. Dia sangat gembira karena akan memiliki pewaris. Jiu pun segera membuat siasat agar Lian terbebas dari Pu Ying. Dia menugaskan Yuan Xiang untuk mengantarkan ginseng beracun. Lalu Lian sengaja memancing emosi Pu Ying. Dan akhirnya siasat berhasil. Saat Pu Ying sedang menyakiti Lian, tiba-tiba Kaisar muncul. 孽子，府上，府上，您听我解释。他有身孕，你还敢打他？主上，这神堂有问题。你竟然想毒死我们的孩子！我没有，府上，月香，不是奴婢，你还有何话可说？你竟然如此心狠！来人！我怎么会这么做？你听我解释，府上。 是他们陷害我呀，府上。 Lian berbicara secara pribadi dengan Kaisar. Dia memohon untuk mengizinkannya bercerai dengan Pu Ying. Kaisar tak mengizinkan karena Lian mengandung pewaris kerajaan. Namun pendirian Lian tak bisa dirubah lagi meski nyawa taruhannya. 可是你怀了我们家的骨肉，元军那边我管好便是，是休得再提。府上，您便准许我离开。无耻和虚伪不亚于福音君吗？明日我会正大光明的离国，便放我自由。 Keesokan harinya, Lian meninggalkan istana namun dihadang oleh petugas karena tak memiliki izin dari Kaisar. Mo Chen yang sedang bersama Kaisar melihatnya dari kejauhan, memberi saran untuk mengizinkan Lian keluar dari istana. 停车，请公主恕罪，我们只是奉命行事，没有城主令牌，谁都不许出宫。滚开！请我们只好得罪了。寡人是不是错了？寡人究竟该怎么做才对呀？要不要动手吗？主上有令，主上有令，放行。 Jiu mengantarkan Lian kepada Wu Gui yang ternyata mereka berdua saling jatuh cinta sebelum menikah dengan Pu Ying. Namun dengan mengejutkan, ayahnya muncul. Dia murka karena telah berani mengkhianati Pu Ying yang dapat menghancurkan masa depan dan keluarganya. Dan akhirnya 放弃了自己的大好前途，竟然为了这个女人，我们公孙家世世代代辛辛苦苦，居然为了这个女人，警告过你，不要勾引我的，你在说什么？就要亲手毁了你。 公孙豪，公孙豪，浩儿，
Mereka mulai penyelidikan lagi di kediaman Ning Xuang mencari petunjuk hilangnya Zhongren ayah Jiu, dan akhirnya mereka menemukan baju bekas ayahnya yang membuat Jiu terkejut, dan satu baju lagi milik Wu Gui. Malam harinya Gongsun dikejutkan dengan kemunculan Wu Gui yang ternyata masih hidup, dan yang lebih mengejutkan lagi Wu Gui mengatakan bahwa anak dalam kandungan Lian adalah anaknya. Dia ingin keturunannya menjadi kaisar. 莲儿回宫了，切莫跟他有任何瓜葛了。娶了宁霜公主，就可以飞上枝头了。不要我儿做成世子妃怀的。你说什么？你怎么敢了你？Tak disangka, ternyata Wu Gui lebih kejam dari yang dibayangkan. Dia menghabisi ayahnya sendiri agar tak menghalangi rencananya. Namun dengan mengejutkan, Mo Chen muncul yang tujuan awalnya ingin menanyakan tentang bajunya yang dikubur bersama baju Zhongren. Tak disangka, Mo Chen melihat Wu Gui menghabisi ayahnya sendiri. Dan Mo Chen menjadi murka saat Wu Gui mengatakan bahwa dia akan memfitnahnya telah menghabisi ayahnya. 原来宫中那个会法术的人是你，青土白氏。 Kesaktian Wu Gui ternyata tinggi. Dia berasal dari klan Bai wilayah Perunggu. Wu Gui telah merencanakannya sejak lama memanfaatkan Lian agar keturunannya menjadi kaisar. Mo Chen pun menanyakan keberadaan Zhongren yang hilang 2 tahun yang lalu. Dengan mengejutkan, ternyata Wu Gui telah menghabisinya, dan dia juga yang telah merobek 2 halaman kitabnya. Namun Mo Chen tak bisa berbuat apa-apa karena Wu Gui mengancam akan menghabisi Jiu, meski dirinya telah tewas sekalipun karena telah menugaskan seorang pendekar untuk menghabisinya. Sedangkan Mo Chen telah lagi akan menjadi dewa, tak bisa menjaganya. 是在于你即将飞升成仙。你在威胁本尊？这不是威胁。霍香九的父亲在哪儿？你杀了他，是他逼我的。就会有人杀掉我，我想请你一回，神醒居民。你拿什么跟我斗？ Lian yang sudah kembali ke istananya mengatakan kebenarannya kepada Jiu bahwa anak di kandungannya adalah anak Wu Gui. Jiu yang curiga Wu Gui memiliki rencana yang tersembunyi. Keesokan harinya Jiu mendatangi Wu Gui dengan pura-pura menahan Lian, meminta penjelasan tentang ayahnya. 这2件衣裳不认识，是九儿的父亲，到底藏在了哪儿？我就杀了他！我说了我不知道。 Dengan tepat waktu, Mo Chen muncul. Dengan mengejutkan, Mo Chen membongkar semua kejahatan Wu Gui, bahwa dialah yang telah menghabisi Zhongren dan memanfaatkan Lian agar keturunannya menjadi kaisar, dan dia juga yang telah menghabisi ayahnya sendiri. Ternyata Mo Chen bukan takut akan ancaman sebelumnya, namun menunggu waktu yang tepat untuk membongkarnya. 是他杀了你爹。你怎么能干出这样的事情？ 不止如此，他甚至杀死了自己的父亲，甚至不惜用自杀来让你内疚。 公孙浩，你这个畜生！ 你知道你自己在说什么吗？ Jiu marah kepada Mo Chen mengapa tak menghabisi Wu Gui. Begitu juga dengan Lian sangat marah kepada Wu Gui yang ternyata pelaku utama semua kejahatan. Dan yang lebih parahnya lagi, Wu Gui meminta agar Lian untuk kembali ke istana, menjadi istri putra mahkota, agar anak yang dikandungnya kelak menjadi kaisar. Namun akhirnya... 你亲手杀了你的孩子，都无法得到你想要的。 来人呐！我香九和风墨尘杀了世子妃。 Wu Gui membawa jasad Lian kepada Puying dengan memfitnah bahwa Mo Chen dan Jiu yang telah menghabisinya dan yang telah menghabisi Gongsun. 他孩子要断本君的血脉呀！我想救风墨尘。风墨尘，还杀了我爹。公孙浩，是。 你就随我一起完成盛世。 Bayu mendatangi Wu Gui karena telah menjadi aib bagi klan Bai, yang ternyata Wu Gui adalah murid terakhir ketua klan Bai, ayahnya Bayu. Bayu kalah oleh kesaktian Wu Gui. Dia mengancam sekaligus mengajaknya kerjasama untuk menghabisi Mo Chen. Jika Mo Chen tewas, maka klan Bai akan bangga kepadanya. Karena pesan terakhir ayahnya agar menghabisi Mo Chen satu-satunya siluman yang sulit ditaklukkan. Dan juga Bayu akan mendapatkan Jiu menjadi istrinya. 我们一起联手，一起除掉风墨尘。我知道你喜欢藿香，安安的送到你手上，将在你手青土白氏的荣耀。
Setelah dipikir panjang, keesokan harinya tak disangka Bayu menerima kerjasamanya. Dia pun memberikan mantra penghalang hutan ilusi yang saat ini menjadi persembunyian Mo Chen dan Jiu. 放给他，有什么冲我来。你想怎么样？我想怎么样？老狐狸，杀他！来找我。 Wugui akhirnya berhasil membawa Jiu. Mo Chen menyuruh Mo Jin untuk segera menjadi dewa agar bisa membantunya memutuskan ujian langit yang semakin sering muncul. Mo Chen mendatangi Wugui untuk membebaskan Jiu, namun tiba-tiba Wugui mengeluarkan kurung besi yang membuat Mo Chen seketika kesakitan tak berdaya. Wugui mengetahui kelemahan Mo Chen, ternyata dialah pendekar bertopeng yang pernah bertarung dengan Mo Chen. Wugui mengancam akan menghabisi Jiu jika Mo Chen tak memasuki kurungnya. 就快到你的新家里了，这才是畜生应该有的样子。 Kaisar mengumpulkan seluruh petinggi istana, namun tak lama tiba-tiba Puying muncul. Dia akan menuntut Kaisar untuk turun tahta dan menobatkannya menjadi Kaisar baru, yang membuat seluruh petinggi istana terkejut. Karena Kaisar dengan tegas menolak, Puying pun mendatangkan Mo Chen untuk membuktikan bahwa dia adalah siluman rubah bukan manusia. Dengan bukti akan muncul ujian langit yang dapat disaksikan oleh semuanya. 尊上吧，怎么会在笼子里？ 各位大人，请稍安勿躁，让这妖孽现出原形。请看。 显身！ Setelah melihat buktinya, akhirnya semua orang percaya bahwa Mo Chen adalah siluman rubah ekor 9. Namun tiba-tiba Bayu mengeluarkan kekuatannya untuk menukarkan jiwa Mo Chen dan Wugui. Dan akhirnya jiwa Wugui kini memasuki raga Mo Chen dan menerima ujian langit yang mematikan. Ternyata Bayu sudah merencanakan sebelumnya dengan pura-pura menyetujui kerjasamanya, padahal akan menjebaknya. 居然和这个妖孽联手！ Semua orang tak mengetahui bahwa kini yang berada dalam raga Wugui adalah Mo Chen. Dia pun meminta Kasim untuk membacakan dekrit turun tahtanya Kaisar. Namun ternyata Kasim tak sanggup membacakannya. Dia pun memberikannya kepada Puying yang juga sama terkejut melihatnya. Akhirnya Jiu merebutnya dan membacakan dengan lantang bahwa dekrit tersebut adalah menggulingkan putra mahkota. 废世子诏，领旨谢恩吧。来人，将逆贼福英军拿下。 公孙浩，你这是做甚？都是公孙浩怂恿而成的，夫人。 Akhirnya Puying dan anteknya ditangkap. Dia sangat membenci Wugui karena dianggap telah berkhianat. Dan dengan mengejutkan, Mo Chen yang berada dalam raga Wugui mengatakan semua kebenarannya, bahwa dialah yang telah menghabisi Lian dan ayahnya sendiri. Setelah menghukum dirinya sendiri, Bayu pun bergegas menukarkan jiwa mereka kembali. Lalu Bayu akan mengeluarkan Mo Chen yang membuat seluruh petinggi istana ketakutan termasuk Kaisar. 主上，我要回家。 你以为你行了吗？ 公孙浩，你别乱来！ Wugui sangat murka kepada Mo Chen karena semua rencananya gatot. Dia mengancam akan menghabisi Jiu. Dan akhirnya... Dan tiba-tiba Mo Jin muncul membatalkannya menjadi dewa, memutuskan untuk menghabisi Wugui demi menyelamatkan Mo Chen. Ternyata ada sebuah kutukan, jika siluman menghabisi kultivator seperti Wugui, maka siluman tersebut akan hancur dan tewas. Mo Jin mengorbankan dirinya sendiri demi keselamatan tuannya. 我没有让你失望吧？
Setelah semua kondusif, Kasim menyampaikan pesan dari Mo Chen kepada Kaisar bahwa tugasnya sudah selesai dan tak akan pernah bertemu lagi. Sementara Jiu dan Bayu sedang bingung apa yang harus dilakukan. Jika Mo Chen memaksa menetap di dunia, maka dia akan terus menerima ujian langit setiap hari. Mo Chen harus naik menjadi dewa agar terlepas dari ujian langit, namun tak akan bertemu lagi dengan Jiu. 他每一天都要遭受天劫，余下的日子，那他必然要承受这些磨难。 Mereka berdua memanfaatkan waktu bersama sebelum Mo Chen pergi ke langit, dan tak lama terlihat langit mulai gelap, pertanda ujian langit akan segera turun. 天劫要来了，我送你飞升。已经说了6个了，够了。怎么是？ Karena tak tega melihat penderitaan Mo Chen, Jiu pun mengeluarkan mantranya untuk mengantarkan Mo Chen menuju langit. Dan akhirnya 6 gadis muncul yang wajahnya sama dengan Jiu. Ternyata mereka semua leluhur Jiu yang kehidupannya dilalui bersama Mo Chen pada masa lalu. Jiu adalah gadis ke-7 sebagai pelengkap menjadi penghubungnya menuju dewa. Akhirnya dengan perlahan Mo Chen menghilang. Jiu terpercaya akan kehilangan Mo Chen selamanya. Dan Mo Chen kini sudah berada di hadapan para dewa. Dia mengatakan bahwa dirinya tak ingin hidup menjadi dewa karena hidup abadi tak berharga. Karena para dewa tak peduli dengan penderitaan manusia apalagi kepada rakyat kecil. Sontak saja membuat para dewa marah menghukum Mo Chen dan akan menurunkannya menjadi manusia biasa. Dan kisah film pun selesai. 从来不是为了呈现， 但小妖竟然口出狂言，大胆，简直目无上限！好大的胆子！当患者饱受病痛折磨时，你们在哪里？善者踩在脚下时，你们又在哪里？没资格位列仙班，像你这等傲慢无礼者，共度一生，和心爱的人，我只想做个普普通通的人，我就这么做。说怎么做才能成为人，但我依旧会很满足，哪怕人的一生很短暂。 好啊，你既然这么想成为，不知何时才能化身为人？成为人，可以与深爱的人。敢吗？好，